Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran IPA kelas 4 SD Kurikulum Merdeka. Bab 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Pada topik A yaitu bagian tubuh tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bersama saya, Ibu Melawati, Wali kelas 4 SDN 3 Ayuwang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Coba kalian perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Apa itu tumbuhan? Jadi, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Bagian-bagian tubuh tumbuhan ada akar, ada batang, ada buah, ada bunga, dan ada daun. Pertama-tama, kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, serta menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Di bawah ini ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Anak-anak perhatikanlah baik-baik dari akar tunggang. Akar tunggang ini memiliki akar utama dan akar cabang. Sedangkan untuk akar serabut yaitu hanya memiliki akar cabang tanpa akar utama. Yuk kita bahas untuk lebih jelasnya. Anak-anak, tahukah kalian, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Apa sih akar tunggang itu? Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu, dan pohon cabai. Yang kedua, apa sih akar serabut itu? Akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya apa saja? Contohnya padi, jagung, dan juga rumput. Nah anak-anak, itu tadi pembahasan dari akar tunggang dan akar serabut beserta dengan contoh-contohnya. Anak-anak, tahukah kalian akar juga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Seperti wortel, tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi anak-anak, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Anak-anak, lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan sama seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel dan tanaman singkong?
Selanjutnya, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar, sedangkan kentang dan umbi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar, serta tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nah, anak-anak, bagian selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan berwarna hijau, juga tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun banyak mengandung zat yang berwarna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Tahukah kalian bagian tubuh tumbuhan yaitu daun juga memiliki beberapa jenis loh? Yuk kita sama-sama membahasnya. Yang pertama, daun menjari. Daun menjari yaitu daun dengan struktur tulang daun menjari. Ini dapat kita jumpai pada singkong, daun pepaya, daun ketela pohon, daun kapas, dan yang lainnya. Jenis daun kedua yaitu daun menyirip, yaitu daun yang mempunyai struktur tulang daun jenis menyirip seperti pada sirip-sirip ikan. Daunnya tersusun rapi mulai dari tangkai hingga ujung dari helai daun. Daun menyirip dapat kita temui pada pohon belimbing, pohon durian, pohon mangga, dan pohon rambutan. Jenis daun yang ketiga yaitu daun sejajar. Daun sejajar merupakan daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap dari ujung tulang daun ini menyatu. Sering kita temui yaitu pada pohon tebu, padi, rumput ilalang, daun jagung, maupun daun kelapa. Jenis daun yang keempat yaitu daun melengkung. Daun melengkung ialah daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis melengkung. Daun dengan jenis tulang seperti ini dapat kita jumpai di berbagai tumbuhan lingkungan sekitar tempat kita tinggal, seperti misalnya daun gadung, daun sirih, dan daun genjer. Kemudian, bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Selain yang biasanya memiliki warna yang menarik dan indah, bunga juga berfungsi membantu proses penyerbukan. Disebut organ reproduksi karena bunga bisa menghasilkan biji yang merupakan bakal tanaman. Dalam hal ini, bunga juga mempunyai struktur atau bagian tersendiri di dalamnya. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah adalah hasil dari perkembangan bunga yang sudah berkembang biak. Nah, fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan buah juga sebagai tempat biji dan melindungi biji di dalamnya. Nah, anak-anak, setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji adalah alat perkembangbiakan untuk menghasilkan tanaman baru apabila ditanam. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini yang saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang menyalurkan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan untuk reproduksi tumbuhan. Bunga yang berkembang biak akan berkembang menjadi buah.
Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, anak-anak, kita lanjut ke manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Manfaat yang pertama yaitu tumbuhan sebagai sumber bahan pangan. Bahan pangan merupakan bahan makanan. Manfaat yang kedua, tumbuhan sebagai alat atau bahan perabot rumah. Jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan pembuat obat-obatan. Contohnya seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Nah, anak-anak, itu tadi manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.